Judul khotbah kita adalah anugerah sangat berkelimpahan. Mari kita buka Alkitab kita, Roma 6 ayat 2. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya. Jadi Paulus ingin menunjukkan bahwa ketika kita sudah mati terhadap dosa, kita tidak mungkin lagi hidup di dalamnya. Saya ingin memberikan contoh lah. Misalkan ini adalah kondisi saya lama, asal saya. Saudara tahu asal saya dari mana? Pematang Siantar. Sekarang saya tinggal hidup di Jakarta. Anak istri saya di Jakarta, kerja di Jakarta, pelayan di Jakarta, sekolah juga anak saya di Jakarta. Amin. Jadi dulu saya lahir sampai SMP saya ada di Pematang Siantar. Saya dari lahir sampai SMP saya ada di Pematang Siantar, Bapak Ibu. Tetapi setelah lulus SMP saya diekspor, bukan diekspor lah. Saya disekolahkan keluar, Bapak Ibu, keluar Pematang Siantar. Persisnya di Jogja SMA. Katanya supaya jinak, Bapak Ibu. Dari yang keras sampai yang paling lembut dipindahin, Bapak Ibu. Supaya akhirnya nanti rata-rata, ya setengah lembut setengah kasar. Kali ya Bapak Ibu. Enggak, itu idenya aja Bapak Ibu. Karena dulu dengar orang tua saya menganggap pendidikan itu dulu kota pendidikan adalah Jogja. Jadi saya dikirim sekolah ke Jogja. Bahkan hampir semua saudara saya di Jogja. Haleluya Bapak Ibu. Dikirim sekolahnya setelah tamat SMP. Nah setelah di Jogja, lalu saya tamat. Ya, saya diterima di Bandung, ya di ITB Bapak Ibu. Jadi saya sekolah di sana. Lalu setelah lulus saya kerja di Jakarta, tinggal di Jakarta, menikah di Jakarta, anak saya juga di Jakarta. Jadi permanennya saya ada di Jakarta. Nah, ketika saya ada di Jakarta, saya tanda petik mati terhadap Siantar. Haleluya Bapak Ibu. Karena saya tidak ada lagi di sini, saya di sini tinggalnya, permanennya di sini. Benar Bapak Ibu? Haleluya. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Kita tidak lagi tinggal di dosa, tapi kita tinggal dalam Yesus, dalam anugerah. Maka saudara tidak lagi berbuat dosa. Karena kita bukan lagi hidup di dosa ini, tapi hidup di sini, dalam Yesus. Haleluya, sama seperti tadi. Saya sekarang ada di Jakarta. Tanda petik saya mati terhadap Siantar. Sehingga saya pasti tidak merasakan Bami Parapat. Haleluya. Gitu. Tidak mungkin ke pasar orang sama Bapak Pajak orang. Haleluya. Saya tidak akan mungkin lagi. Karena saya sudah ada di Jakarta. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus itu. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati terhadap dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi itu pertanyaan sindiran juga. Ya, kayak teologis bahwa ketika kamu sudah hidup dalam Yesus, bagaimana mungkin kamu juga hidup dalam dosa? Amin Bapak Ibu. Itu yang dikatakan tadi. Sama seperti ini. Bagaimana saya mungkin hidup di Jakarta sekaligus juga pada waktu yang sama hidup di Siantar? Itu nggak mungkin. Karena manusia tidak ada omnipresent, ada di mana-mana. Tapi Tuhan omnipresent, manusia tidak. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika kita ada di dalam Yesus, saudara tidak lagi hidup di dalam dosa. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Amin Bapak Ibu. Sampai sini nangkap? Nah, hal yang sama juga. Dulu manusia hidup dalam hukum Taurat sejak dari Gunung Sinai. Ya, tetapi ketika manusia telah hidup dalam Yesus, maka dia berpindah dari kehidupan di bawah Taurat menjadi masuk dalam anugerah. Itulah sebabnya ketika saudara ada di dalam Yesus, tidak mungkin pada saat bersamaan saudara juga ada dalam Taurat. Nggak mungkin. Karena ini dua hal yang berbeda. Yesus, Taurat. Yesus, solusi dari Taurat. Taurat adalah masalahnya. Yesus adalah solusi masalahnya. Amin Bapak Ibu. Yesus adalah kegenapannya. Karena itulah ketika kita ada di dalam Yesus, nggak mungkin pada saat bersamaan saudara juga hidup di dalam hukum Taurat. Buktinya lagi supaya konkret. Imam dalam Yesus, imam kita siapa? Yesus, benar? Itu dikatakan Ibrani 8 ayat 1 menurut peraturan Melkisedek, benar? Sedangkan orang yang hidup dalam hukum Taurat berlaku selama-lamanya loh Bapak Ibu. Imam besarnya siapa Bapak Ibu? Harun dan keturunannya. Benar? Itu berlaku selama-lamanya. Suatu kali pernah orang Israel memberontak. Itu adalah 3 provokator. Namanya Korah, Datam, dan Abiram. Itu dikatakan Alkitab. Dan apa yang terjadi pada 3 orang ini yang memberontak terhadap keimaman Harun? Mereka masuk di telan bumi. Keluarganya di telan bumi. Harta bendanya juga di telan bumi. Kenapa? Mereka memberontak terhadap keimaman Harun. Dan Allah kemudian menegaskan bahwa Harun adalah imam selama-lamanya. Ditunjukkan adanya tongkat bertunas. Haleluya. Dan itu berlaku selama-lamanya Bapak Ibu. Tongkat bertunas tadi. Haleluya. Itulah sebabnya ketika orang hidup dalam hukum Taurat, pasti imam besarnya Harun. Kalau kita sekarang di dalam Yesus, imam besar kita Yesus. Karena itu jangan lagi di dalam hukum Taurat. Nanti imam besar saudara 2.
Satu Yesus, satu keturunan Harun. Waduh, itu benar hidup yang kacau Bapak Ibu. Hidup saudara nanti nggak diberkati. Karena itu yang terjadi pada masa Yesus datang ke bumi Bapak Ibu. Imam besarnya dua. Saudara tahu siapa namanya? Hanas dan Kayafas. Karena itulah orang Israel nggak diberkati pada masa itu. Mereka terbukti dijajah oleh bangsa Romawi. Dan raja mereka, Raja Herodes. Siapa Herodes ini? Itu keturunan Esau Bapak Ibu. Iya, jadi mereka dipimpin oleh raja yang bukan orang diberkati. Karena Herodes itu keturunan Esau yang bukan diberkati. Tapi bapak nenek moyang mereka yang diberkati. Yakub, benar Bapak Ibu? Iya. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari sadari bahwa Yesus, Taurat. Hari ini tetap dalam Yesus, untuk kita mengalami penebusan, untuk kita mengalami berkat, untuk kita mengalami banyak hal. Jangan dicampur adurkan dengan Taurat. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Saya buktikan lagi. Ya pokoknya bukti-bukti kuat lah. Supaya saudara tidak tergoyahkan bahwa di dalam Yesus tidak lagi dalam Taurat. Karena itu dua hal yang berbeda. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 17 lah. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Jadi hukum Taurat itu dari sisi Musa. Tetapi, itu ada tetapi. Berarti sebaliknya, yang lainnya, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus dua hal yang berbeda dengan Taurat. Amin Bapak Ibu. Ibarat soal Bapak Ibu, kalau anak saudara ujian, ini soalnya, ini kuncinya. Taurat ini hukumnya, Yesus menggenapi hukum ini. Haleluya. Ya, jadi Taurat itu soalnya, Yesus solusinya. Yesus kegenapan dari hukum Taurat. Jadi ini dua hal yang berbeda. Dan kita hari ini dalam Yesus, kita sudah menggenapi Taurat. Karena dalam Yesus, apa yang Yesus alami, itu juga kita alami dalam kehidupan. Amin. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nah, ketika kita telah mati terhadap Taurat Bapak Ibu, kita sekarang milik Kristus. Jadi kita nggak mungkin Yesus juga Taurat, atau sebaliknya, tidak mungkin Taurat juga sekaligus Yesus. Mana Pak bukti ayatnya? Coba kita lihat Roma 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Jadi kita telah mati hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia. Siapa ini Dia? Yang telah dibangkitkan dari orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Siapa Dia ini? Yesus. Jadi kita telah mati terhadap Taurat Bapak Ibu. Ini mati supaya kita menjadi milik Yesus. Nah ini dia. Saya dulu di Siantar, telah mati terhadap Siantar. Sekarang saya di Jakarta. Haleluya Bapak Ibu. Itulah sebabnya saya bukan orang Siantar lagi, orang Jakarta, men. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Ya, karena itulah bagi kita hari ini, saudara telah mati dalam hukum Taurat supaya saudara menjadi milik Kristus, menjadi milik Yesus. Amin. Saudara telah mati terhadap dosa, maka sekarang milik Yesus, tidak lagi hidup dalam dosa. Itulah sebabnya aneh kalau masih berbuat dosa, masih hidup dalam dosa. Karena sekarang wilayah hidup saudara, area hidup saudara bukan lagi area dosa, tapi area Yesus anugerah. Amin. Karena itulah hal yang sama, kita yang telah mati terhadap dosa tidak mungkin lagi masih hidup di dalam dosa. Karena kita berasal dari Allah, dan roh yang ada pada kita yang menang atas dunia. Jadi roh kita sudah roh Allah ada di sini Bapak Ibu. Nggak mungkin lagi kita ada hidup di sini Bapak Ibu. Coba kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi kita bukan lagi berasal dari dunia. Kita bukan lagi berasal dari dosa. Tapi hari ini kita berasal dari sorga. Berasal dari Allah. Karena roh Allah ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu. Kenapa sih Paulus tidak ngomong langsung, kamu sekarang ada dalam Yesus, jangan lagi berbuat dosa? Apakah karena Paulus bukan orang Batak? Oh bukan Bapak Ibu. Tapi itu mempunyai arti begini. Jadi Paulus tidak berkata bahwa kamu sekarang dalam Yesus tidak lagi melakukan dosa. Itu kan lebih tegas, lebih langsung Bapak Ibu. Tapi kenapa demikian? Tidak dikatakan Paulus. Karena ketika kita mati terhadap dosa, dan sekarang hidup di dalam Yesus, tidak berarti kita tidak bisa digoda. Tidak berarti kita tidak bisa sekali-sekali jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Ya, bisa aja kita jatuh dalam dosa. Bisa. Tapi kita tidak hidup lagi dalam dosa. Saudara lihat bedanya? Lihat bedanya Bapak Ibu? Ya. Saudara tidak lagi ada di area dosa, tapi sekarang saudara ada di area Yesus anugerah. Tetapi walaupun saudara ada di sini, tidak berarti saudara benar-benar tidak lagi melakukan dosa. Tidak mungkin Bapak Ibu, karena saudara masih hidup di dunia. Saudara masih terikat oleh daging saudara, tubuh saudara. Benar? Apalagi di zaman sekarang. Di mal-mal, waduh, berseliweran manusia-manusia yang kadang pakaiannya minim Bapak Ibu. Iya, zet. Haleluya.
sepintas dua pintas, ya bisa aja kita tertarik, benar Bapak Ibu. Tapi nggak sampai diikuti terus. Di mana itu orang? Wah, itu wah, haleluya, iya kan? Sama juga seperti saudara bisa marah. Marah itu sebenarnya bisa termasuk dosa loh Bapak Ibu. Marah bisa kan? Pernah marah saudara? Apakah saudara bebas dari marah? Oh, dari mana jalannya nggak marah? Di kantor bisa aja marah. Karena mungkin staf saudara kerjanya nggak benar. Benar Bapak Ibu? Bisa marah kan? Jangankan di kantor, di rumah aja bisa marah. Kalau orang saudara ya rada-rada aktif atau nakal atau segala macam, benar? Bisa aja. Itu marah itu termasuk dosa. Terlambat juga termasuk dosa. Karena dianggap mencuri waktu. Artinya apa? Walaupun saudara ada di sini wilayah Yesus, bukan berarti saudara steril benar, tetapi saudara tidak hidup dalamnya, tidak lagi menikmati hidup dalam dosa itu. Tapi saudara ada di sini. Amin Bapak Ibu, mengalami penebusan Yesus, mengalami kuasanya, mengalami banyak hal. Sama seperti saya lah. Walaupun saya telah mati terhadap Syantar, Bapak Ibu, Syantar men. Haleluya. Saya sekarang hidup di Jakarta. Bukan berarti saya tidak bisa ke Syantar. Oh bisa Bapak Ibu. Sekali-sekali saya pernah ke Syantar, benar? Ya datang sekali-sekali Syantar, ngelihat orang tua itu biasa. Tapi saya tidak permanen di sini. Saya kembali lagi ke Jakarta. Karena di sinilah tempat saya permanen. Di sini istri saya tinggal, di sini istri saya kerja, di sini anak saya sekolah. Jakarta, benar Bapak Ibu? Jadi saya Syantar hanya sementara. Setelah itu kembali lagi. Paling kenceng, paling lama 1 minggu. Kembali lagi, benar? Di sini saya bertahun-tahun. Haleluya. Di sini juga nanti saya akhiri kehidupan saya, benar? Iya, hal yang sama juga dengan kita. Jadi ketika saudara ada di dalam Yesus, bukan berarti saudara bebas marah, bukan berarti saudara nggak bisa sekali-kali melihat. Oh, ya namanya manusia punya mata, bisa aja Z gitu Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu? Iya kan? Bisa aja. Bahkan juga bisa saja saudara punya suatu ambisi atau cita-cita. Misalkan ada suatu teman saudara punya posisi yang bagus. Saudara bisa berkata, oh suatu hari saya harus menduduki posisi itu. Suatu hari saya bisa menjadi direktur. Sekarang nggak ada orang di situ. Tapi ketika saudara berkata, suatu hari saya akan menjadi direktur, berarti ada niat saudara. Sebenarnya kalau menurut hukum Taurat itu sudah melanggar. Hukum keberapa Bapak Ibu? Ke-10. Jangan mengingini apapun milik sesama, termasuk jabatannya. Benar kan? Benar. Tetapi itu bukan terus saudara hidup dalam situ Bapak Ibu. Sekali-sekali memang bisa terjadi. Tapi itu saudara tidak menikmati. Ya dalam kehidupan dosa itu. Tapi saudara menikmati justru hidup di dalam Yesus ya. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi sekarang kita hidup dalam Yesus, area anugerah. Maka kita tidak lagi hidup di dalam area dosa. Tapi juga bukan arti kita steril banget Bapak Ibu, enggak. Karena kita masih terikat oleh tubuh kita yang ada di bumi ini. Amin. Haleluya. Sama seperti gini lah contohnya lagi. Ratu Elizabeth duduk di takhta kerajaan Inggris. Benar Bapak Ibu sampai sekarang masih. Pewarisnya siapa Bapak Ibu? Pangeran Charles, Pangeran William, Harry, atau Harry Sarah? Mungkin aja. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Ya itu. Dikatakan bahwa Ratu Elizabeth duduk di takhta kerajaan Inggris. Tapi bukan berarti Ratu Elizabeth duduk terus. Nggak ke toilet, nggak tidur, nggak istirahat, duduk terus di tata. Itu nggak mungkin, benar Bapak Ibu? Tapi dikatakan duduk di tata, statusnya sebagai ratu yang duduk di tata Inggris, benar? Tapi bukan berarti dia duduk di situ terus Bapak Ibu, benar kan? Iya, sekali ini perlu tidur, perlu keluar negeri, perlu juga makan, perlu juga segala macam, benar? Iya, tapi statusnya sebagai duduk di tata kerajaan Inggris. Hal yang sama juga dengan kita. Status kita hidup sebagai warga surga. Status kita hidup dalam Yesus. Bukan lagi hidup di dalam area dosa. Amin Bapak Ibu. Tetapi memang kadang-kadang bisa aja jatuh dalam dosa. Tapi tidak lagi hidup di dalamnya. Itu yang dikatakan Paulus tadi. Kamu sekarang telah mati terhadap dosa. Masakan kamu hidup lagi di dalam dosa? Amin. Jadi bukan berkata, kamu tidak boleh dosa. Mana mungkin manusia nggak berdosa? Bisa aja. Amin. Haleluya, tapi tidak menikmati, tidak hidup di dalamnya. Karena kita permanen hanya hidup di dalam Yesus. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Itu dia. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Anugerah mengatasi dosa. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa. Kenapa kita tidak dikuasai? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita tidak lagi dikuasai dosa. Karena apa? Kita tidak lagi hidup dalam hukum Taurat. Tetapi sekarang kita hidup di dalam anugerah. Itu yang dikatakan ayat tadi. Kalau manusia masih hidup dalam hukum Taurat, saudara pasti dikalahkan oleh dosa. Kenapa? Area hukum Taurat ini adalah juga area dosa. Haleluya. Area Yesus ini adalah juga area anugerah. Itulah sebabnya ketika kita
kita dalam anugerah, saudara tidak lagi dikalahkan oleh dosa. Sebab areanya sudah berbeda. Nggak mungkin dosa lagi berkuasa, saudara, karena wilayah saudara sudah berbeda. Tapi ketika saudara masih di sini, saudara bisa dikalahkan oleh dosa. Amin, Bapak Ibu. Pak, kenapa ketika manusia hidup dalam Taurat, mereka bisa dikalahkan dosa? Karena dosa itu ditentukan oleh hukum Taurat. Kok bisa dosa itu hukum Taurat? Karena ketika orang melanggar hukum Taurat lah, baru ketahuan dia berdosa. Misalkan, saudara katakan orang membunuh itu dosa, kenapa Bapak Ibu? Karena memang ada hukumnya melarang. Kalau nggak ada hukuman melarang membunuh itu bukan dosa. Tapi karena ada hukumnya melarang, maka ketika saudara membunuh, saudara telah melanggar hukumnya. Maka saudara akan mendapatkan sanksi akibat pelanggaran hukum itu. Amin. Sama seperti misalkan, ini ada jalan. Selama belum ada tanda forbidden, saudara masuk itu bukan melanggar. Tapi ketika sini ada tanda larangan masuk, saudara sudah melanggar. Kenapa saudara melanggar? Sudah ada larangannya. Kalau saudara cabut larangan ini, saudara bebas keluar masuk sini, Bapak Ibu. Karena nggak ada hukumnya di sini, nggak ada tandanya. Benar? Hal yang sama juga itu. Ketika saudara membunuh itu dosa. Kenapa? Ada hukumnya yang melarang jangan membunuh. Ya, itulah sebabnya ketika saudara hidup dalam hukum Taurat, saudara tahu saudara berdosa. Saudara tahu saudara melanggar, Bapak Ibu, karena ada hukumnya. Tapi ketika saudara tidak lagi hidup dalam hukum Taurat ini, tapi hidup dalam Yesus, saudara tidak lagi berdosa. Karena saudara tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi di bawah Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat tadi. Haleluya, Bapak Ibu. Saya mau contoh lagi supaya makin jelas. Kalau saudara ada di Indonesia, makan permen karet, sudah selesai, udah lengket-lengket, sudah saudara dijadiin balon gitu, Bapak Ibu, saudara cetik gini aja, no problem. Bahkan seandainya juga orang keinjak itu lengket sepatunya nggak ada masalah. Tapi saudara jangan coba-coba di Singapura, didenda saudara, masuk penjara saudara. Berapa Bapak Ibu? Jadi ketika saudara makan karet, hal yang sama saudara makan di Indonesia, saudara makan juga Singapura. Tapi ketika saudara lakukan itu, saudara bisa mengalami dua hal yang berbeda. Di Singapura ada hukumnya melarang makan permen karet dan buang sembarangan. Saudara bisa kena denda, masuk penjara lagi. Di Indonesia nggak ada larangan. Itulah sebabnya makan permen karet cuek aja. Bapak Ibu, benar nggak? Itu benar itu Bapak Ibu. Jadi adanya dosa atau tidak tergantung ada hukumnya yang melarang atau tidak. Jadi ketika saudara ada dalam hukum Taurat, di sini ada hukumnya. Maka ketika saudara langgar, saudara dosa. Tapi di dalam Yesus hukum ini telah digenapi. Maka saudara diampuni dari segala dosa saudara. Amin. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Saudara, nggak tahu itu. Saya pernah itu khotbah di BCP Bekasi Bapak Ibu, nggak tahu MC-nya, nggak tahu pengkhotbahnya, nggak tahu siapanya Bapak Ibu. Itu di bawah mimbar ini banyak permen karet. Sehingga suatu kali saya lagi khotbah, saya megang gini, tangan saya sampai lengket Bapak Ibu. Diapain? Waduh, ini MC-nya atau pendetanya nih makan permen karet nempel sembarangan Bapak Ibu. Sampai tangan saya lengket-lengket. Haleluya. Kalau di Singapura ini masuk penjara ini orang menaruh ini. Benar Bapak Ibu? Iya, denda. Tapi di Indonesia ya cuek bebek lah. Selama belum sampai mematikan orang punya kita tidak ada masalah. Amin Bapak Ibu. Jadi gitu Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita ada di dalam hukum Taurat, maka kita dikuasai oleh dosa. Itulah sebabnya banyak kesalahan yang dilakukan oleh orang. Ketika orang jatuh dosa, orang itu dikhotbahkan tentang Taurat, maka orang itu justru makin terjerumus ke dalam dosa, makin hidup dalam dosa. Kenapa? Karena hukum itu tidak membebaskan saudara, justru menambah beban diri saudara. Benar Bapak Ibu? Yesuslah yang membebaskan kita dari hukuman dosa. Amin Bapak Ibu? Lah iya, sama saya contoh itulah. Sorry kalau seandainya di antara saudara jaksa, ada seorang penjahat, ketika dihadapi oleh jaksa, bisa saja kesalahan dia bisa bukan hanya satu, bisa 5 Bapak Ibu. Karena dituntut oleh banyak hal. Bahkan juga bisa berlapis-lapis tuntutannya sesuai pelanggarannya. Jadi tuntutannya ketika seorang jaksa itu membawa hukum, kamu telah melanggar ini, kamu telah melanggar ini, kamu melanggar ini, kamu melanggar ini. Tapi ketika pembela datang, pembela tidak membawa hukum, tapi dia membela menganulir semua hukum ini, sehingga semua celah-celah hukum dicoba dianulir, sehingga orang ini bisa dibebaskan. Jadi pembela datang bukan nambah hukuman, tapi menghilangkan hukuman atau sekalian meringankan. Benar? Hal yang sama juga dengan Yesus. Makanya Yesus disebut pembela kita. Benar Bapak Ibu? Iya, pembela kita kan? Pembela. Kalau dalam bahasa Inggris disebut advokat. Haleluya. Kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang diterjemahkan pengantara kita. Karena itulah ketika saudara berdosa, tapi saudara khotbahkan tentang Taurat, orang ini makin berdosa ini. Semakin ketahuan borok-borok banyak dosa-dosanya Bapak Ibu, makin terjerumus dia. Tapi ketika dibawa anugerah, dikhotbahkan tentang Yesus, orang ini bisa bebas dari dosa. Karena Yesus datang untuk membela kita, untuk mengampuni segala dosa kita. Amin. Itulah sebabnya kalau orang ingin menang atas dosa, dia harus hidup di bawah kasih karunia anugerah Yesus. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Nah, Paulus dituduh terhadap dua hal utama Bapak Ibu oleh musuh-musuhnya. Berarti itu juga Paulus banyak mengkhotbahkan hal ini. Apa yang banyak dikhotbahkan oleh Paulus? Ya, coba kita lihat Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini Bapak Ibu, apakah ketika dosa semakin bertambah supaya anugerah kasih karunia berkelimpahan? Jadi orang seringkali memelintir ayat ini Bapak Ibu, sehingga apa? Mereka menuduh, oh, Paulus mengajarkan ajaran sesat, sehingga untuk kita mengalami anugerah, maka marilah kita bersama-sama melakukan dosa. Wah, itu Bapak Ibu. Jadi udah salah banget itu dipelintir banget itu Bapak Ibu. Bukan itu maknanya. Ya, yang kedua yang juga dipelintir. Coba kita lihat Roma 3 ayat 8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, mari kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayak mendapatkan hukuman. Amin Bapak Ibu. Jadi Paulus dipelintir, khotbahnya dipelintir Bapak Ibu. Mari kita berbuat jahat supaya yang baik itu timbul daripadanya. Padahal Paulus tidak mengkhotbahkan hal itu. Coba kembali lagi ke Roma 6 ayat 1. Roma 6 ayat 1 Bapak Ibu, dalam bahasa Yunaninya suatu singkapan yang luar biasa. Ini dalam bahasa aslinya berbunyi begini. Di tempat dosa meningkat, anugerah ada sangat berlimpah. Dan kemudian Allah memberikan jauh lebih banyak anugerah lagi di atasnya. Apa sih maksudnya? Begini Bapak Ibu. Sekarang ini misalnya manusia. Ketika manusia berdosa Bapak Ibu, untuk orang ini bebas dari dosa, Allah tidak hanya memberikan pengampunan sebatas dosa orang ini. Misalkan orang ini dosanya segini. Allah tidak memberikan pengampunan hanya sebatas ini Bapak Ibu. Enggak. Tapi Allah memberikan pengampunan, melewatinya. Supaya apa? Selain orang itu diampuni dosanya, dia juga mengalami pemulihan yang berkelimpahan. Sama seperti gini. Ketika saudara bertobat dari dosa saudara, bukan saja saudara bebas dari dosa, tapi saudara mendapatkan lebih dari sekedar pengampunan dosa. Saudara dapatkan berkat, saudara dapatkan kesembuhan, saudara dapatkan keturunan, saudara dapatkan jodoh. Jadi selain mengatasi dosa saudara, Allah juga memberikan ada di atasnya lagi berkat yang berkelimpahan bagi saudara. Itu maksud ayat ini. Jadi Allah tidak hanya mengatasi dosa saudara, bahkan diatasi lebih dari itu. Saya ambil contoh konkret ayatnya, seorang anak bungsu yang hilang. Ya, dia minta jatah warisan kepada bapaknya, lalu dia pergi kabur, mau foya-foya, berbuat dosa. Maka kemudian dia sadar, dia kembali kepada bapaknya. Bapaknya mengampuni nggak Bapak Ibu? Mengampuni. Tetapi saudara baca kisahnya, bapaknya bukan sekedar mengampuni saja. Kalau mengampuni saja itu impas. Tetapi apa dilakukan oleh bapak itu? Diberikan lebih. Bukan hanya dia diampuni anak bungsu tadi, tapi diberikan jubah, diberikan cincin, diberikan sepatu, dipestain lagi. Ya Bapak Ibu. Artinya anak bungsu tadi bukan hanya mendapatkan pengampunan, tapi di atas dari itu semua diberkati lagi. Wah, itulah bunyi ayat itu dalam bahasa aslinya. Dahsyat kan? Ya, jadi saudara bukan hanya dipulihkan pada kondisi semula sebelum dosa, tapi saudara dipulihkan lebih lagi. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu? Karena Yesus menebus kita lebih dari nilai dosa kita. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dosa, maka mereka jatuh ke bawah ini. Tapi ketika Yesus memulihkan manusia yang jatuh dalam dosa, bukan mengembalikan ke posisi tengah, tapi lewat ke atas ini. Justru lebih baik. Kalau manusia, kalau misalkan meja ini rusak Bapak Ibu, diperbaiki sebaik-baiknya, tetap saja kondisinya lebih rendah dari kondisi orisinilnya. Tapi Allah terbalik. Ketika Allah mengkoreksi, maka koreksinya justru lebih baik dari kondisi semula. Haleluya. Kalau manusia enggak kan, sebanter-banternya, sebaik-baiknya perbaikan, ya pasti di bawah sedikit dari kondisi semula. Benar Bapak Ibu? Kalau Allah sebaliknya, ketika Allah mengkoreksi, ketika Allah memulihkan, lebih dari kondisi semula, bus di atas ini. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus menebus kita lebih dari nilai dosa kita. Saya ambil contoh lah. Ya pokoknya kita pakai contoh-contoh ya, supaya makin klik, makin nyata. Pada masa dulu, ketika orang Yahudi berdosa Bapak Ibu, maka orang Yahudi harus datang ke bait Allah untuk beroleh pengampunan dosa. Maka dia membawa domba. Dia geret-geret domba ke bait Allah berjumpa dengan imam. Dan apa terjadi? Si orang Yahudi tadi harus menumpangkan tangannya ke kepala domba. Sehingga apa yang terjadi? Dosa si orang Yahudi tadi pindah kepada domba ini. Dan domba inilah yang menanggung dosa si orang ini. Dan domba inilah yang harus mati. Itulah sebabnya domba ini disebut hewan korban, hewan tumbal. Dia yang menjadi tumbal mengganti orang ini. Sehingga orang ini bebas dari dosa. Pergi, bebas. Tetapi masalahnya adalah nilai manusia ini jauh lebih tinggi dari nilai hewan. Bapak Ibu, itulah sebabnya karena nilai manusia lebih tinggi dari nilai hewan,
apapun yang dilakukan oleh orang Yahudi untuk penebusan dosa tidak akan bisa menyempurnakan. Itulah yang dikatakan Ibrani 10 ayat 1. Penebusan hukum Taurat tidak bisa menyempurnakan. Kenapa? Karena ini hewan, hanya bayangan tok. Nilai yang jauh lebih tinggi dari manusianya. Karena itulah dilakukan setiap saat, tidak bisa menyempurnakan. Itu ibarat saudara ada utang demikian besar, saudara tidak bisa membayarnya, pokoknya tidak bisa membayar, hanya bunganya tok. Apa yang terjadi? Sepanjang umur saudara pasti menyicil utang itu. Karena hanya bunganya tok, pokoknya belum disentuh. Benar Bapak Ibu? Itu yang terjadi pada dosa. Utang dosa kita demikian besar sehingga tidak kita bisa membayar. Tetapi ketika Yesus datang menebus kita, bukan senilai kita, tapi Yesus menilai Allah. Allah jauh lebih tinggi dari manusia. Itulah sebabnya penebusan Yesus jauh mengatasi nilai manusia. Karena itulah maka Yesus menebus kita sekali untuk selamanya. Lunas. Bukan hanya lunas, pembayarannya lebih. Nilai Allah kan lebih dari nilai manusia. Benar Bapak Ibu? Itulah sebabnya karena pembayarannya lebih dari nilai manusia, pemulihan yang dialami oleh manusia berdosa ini jauh lebih dari kondisi semula. Karena dibayar lebih. Saudara bayangkan aja kalau saudara punya utang 1 miliar, Bapak Ibu, saudara bayar 10 miliar, orang bayar kaget. Pak ini salah Pak, utang Bapak 1 M. Tapi kenapa dibayar 10? Gak apa-apa, saya lagi kaya raya nih. Gak apa-apa, saya lebih. Mungkin ada setengah gila lah gitu Bapak Ibu. Gak apa-apa, saya bayar 10 M lah utang saya, karena saya lagi happy nih. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saudara bukan hanya lunas utang saudara, bahkan saudara diservis oleh pemilik bank. Waduh, Bapak ini baik sekali. Yaudah Pak, Bapak jadi prioritas saja, anggota kita istimewa. Benar? Lebih dari nilai utang saudara yang saudara dapat. Benar? Iya, hal yang sama terjadi Bapak Ibu. Yesus ketika memulihkan kita, nilainya jauh lebih tinggi dari nilai saudara. Itulah sebabnya pemulihan yang saudara alami lebih dari kondisi saudara sebelum jatuh dalam dosa. Amin Bapak Ibu, seperti anak bungsu tadi. Karena Yesus menebus kita jauh lebih tinggi dari nilai dosa kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Itu yang dikatakan tadi bahwa Roma 6 ayat 1. Bahasa aslinya adalah bahwa di tempat dosa meningkat, anugerah ada sangat berkelimpahan. Bukan hanya berkelimpahan, di atas dari ini ada lagi berkat. Sama seperti anak bungsu, bukan saja dia ampuni, dia juga mendapatkan jubah, dia juga mendapat cincin, dia juga mendapat sepatu, dia juga mendapatkan pesta. Haleluya. Jadi di atas pengampunan ada lagi berkat. Nah, itu yang akan kita alami ketika saudara sungguh-sungguh bertobat di dalam Yesus. Saudara bukan hanya diampuni dosa, bahkan saudara juga diberkati, saudara juga sehat, saudara juga sukses, saudara dapat jodoh, saudara dapat keturunan. Banyak hal lagi dalam kehidupan saudara alami. Amin. Berikan dulu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Karena itulah saudara, mari saatnya untuk kembali kepada Yesus. Lupakan dosa yang lama, sehingga kita bisa mengalami pemulihan berkelimpahan lebih dari kondisi semula. Ya, karena itulah Bapak Ibu, jangan putus asa saat melihat banyak dosa di keluargamu atau orang-orang di sekitarmu. Karena pada saat anugerah Tuhan turun atas keluarga saudara, pemulihan saudara alami jauh dari berkelimpahan, berlipat ganda dari semula. Amin. Anugerah sang kelimpahan akan terjadi karena Yesus telah membayar lebih segala hutang dosa kita. Nilai Yesus. Haleluya. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga Bapak Ibu. Yesus mengampuni dosa dan menyembuhkan orang sakit. Coba kita lihat Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini luar biasa. Tetapi ayat ini jangan dipelintir. Kalau dipelintir itu menjadi satu kebodohan. Kadang-kadang ada aja orang bodoh Bapak Ibu. Jadi ngomongnya gini, saudara baca ayatnya, lihat luar biasa. Jadi Yesus datang untuk menyembuhkan. Tabib, benar Bapak Ibu? Yesus datang untuk mengampuni dosa. Benar Bapak Ibu? Tapi jangan dipelintir. Oh, supaya Yesus datang, mari kita berbuat dosa. Supaya Yesus datang, mari kita sakit-sakitan. Itu kan ngaco Bapak Ibu. Benar? Ya, benar nggak Bapak Ibu? Karena itu jangan dipelintir, itu jadi kelihatan bodohnya nanti. Bapak Ibu, benar kan? Iya kan? Iya. Jadi walaupun Yesus datang untuk menyembuhkan sakit kita, walaupun Yesus datang untuk mengampuni dosa kita, bukan berarti kita harus berdosa supaya Yesus datang. Bukan berarti kita harus sakit-sakitan supaya Yesus datang. Itu jadi ngaco nanti. Benar Bapak Ibu? Tapi kadang-kadang ada aja orang melintir gitu. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Nah, hal yang sama juga Bapak Ibu, ketika orang mengalami dosa besar, itu juga pasti anugerah yang berkelimpahan juga jauh lebih besar dia harus terima. Kenapa? Karena misalkan dosa, anugerah yang berkelimpahan atas dirinya bukan hanya senilai dari orang ini Bapak Ibu, apalagi lebih rendah. Tapi anugerah yang dialami minimal sebanyak dosa dia. Bahkan juga harus lebih, supaya dia mengalami pemulihan yang berlebihan. Benar Bapak Ibu? Ya, jadi semakin banyak dosa, maka dibutuhkan kasih karunia lebih berkelimpahan untuk mengatasi dosa ini. Ketika orang mengalami penyakit parah, dibutuhkan lebih banyak lagi anugerah untuk menyembuhkan mujizat dalam dirinya.
Amin. Tapi bukan berarti jangan dibalik. Haleluya Bapak Ibu. Iya, tapi banyak orang memelintir ucapan Paulus sehingga ucapannya menjadi dipelintir sehingga orang bisa tersesat. Yang nggak ngerti Bapak Ibu. Dikatakan tadi, di tempat dosa meningkat, anugerah jauh berkelimpahan. Oh, dipelintir. Orang didorong untuk berbuat dosa supaya ada anugerah. Oh, itu udah salah banget itu Bapak Ibu. Demikian juga, jangan khawatir kejahatan dalam hidupmu, karena Allah akan memberikan kebaikan besar. Dipelintir orang, didorong berbuat jahat agar kebaikan itu muncul. Oh, itu salah. Saya ambil contoh lagi supaya lebih konkret. Ketika semakin parah penyakit, semakin banyak obat yang dibutuhkan. Itu kan satu hal yang wajar. Benar Bapak Ibu, sebab akibat. Tapi jangan dibalik. Semakin banyak obat dimakan, semakin orang sakit parah. Oh, itu jadi ngaco Bapak Ibu. Benar kan? Yang benar adalah semakin sakit parah orang, semakin banyak obat yang dibutuhkan. Tapi jangan dibalik. Semakin banyak obat dibutuhkan, semakin parah orang. Waduh, itu jadi kacau Bapak Ibu. Tapi nyata ini yang banyak terjadi. Ya, dan itu obat itu adalah Yesus. Ketika kita sakit, ketika kita dosa, kita membutuhkan obat. Amin Bapak Ibu. Yesus itulah obatnya. Tapi jangan dipelintir supaya Yesus datang, kita sakit-sakitan, kita dosa, kita segala macam. Oh, itu kan jadi ngaco. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah baik kita hari ini, mari anugerah ini akan mengatasi segala dosa-dosa kita, akan mengatasi segala penyakit kita. Mari kita lihat ayat terakhir, Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jadi orang berbuat kasih karena dosanya banyak diampuni. Benar Bapak Ibu? Jangan dibalik. Oh, kalau gitu, supaya kita menghasilkan kasih, mari kita berdosa besar-besaran. Supaya kita banyak diampuni, nanti akhirnya kita berbuat kasih. Oh, itu jadi kacau itu Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita lihat firman itu apa adanya. Jangan dipelintir-pelintir. Malah nanti kelihatan bodohnya. Banyak orang kelihatan. Tapi hari ini, mari kita melihat bahwa Yesus datang itu menjadi tabib. Yesus datang untuk mengampuni dosa kita. Dan itu adalah anugerah yang berkelimpahan. Hari ini datang kepada Yesus. Saudara mendapatkan solusi atas apapun dosa kita, apapun penyakit kita, apapun masalah kita. Karena dalam Yesus ada solusi. Dan dalam Yesus, sebesar apapun dosa saudara, tetap kuasa Tuhan, tetap anugerah Tuhan melampaui semuanya. Sehingga dalam Yesus kita selalu dibebaskan, berkemenangan, selalu dilepaskan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.